Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dianugerahi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha menghidupkan atas segala sesuatu. Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas satu tema atau suatu soal yang sangat menjadi sentral di dalam peribadatan Islam. Kita akan mendengarkan uraian dari seorang ulama besar tentang tema ini, yaitu tentang hakikat dan rahasia surat Al-Fatihah. Ulama yang kita maksudkan adalah Syekh Abdul Karim Al-Jilli. Syekh Abdul Karim Al-Jilli adalah seorang ulama yang tidak asing bagi kita, terutama bagi pemerhati ilmu-ilmu Islam, ilmu tasawuf. Beliau adalah seorang ulama tasawuf yang sangat luar biasa, yang sangat populer, dan pikiran-pikirannya sangat dikagumi dan banyak dipelajari oleh para pemikir maupun pemikir Islam maupun para ahli-ahli tasawuf. Saudara sekalian, beliau dilahirkan di Baghdad, tepatnya di distrik Jailan, dan beliau ini dalam silsilahnya itu masih ada bagian dari keluarga Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebagaimana Anda tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama besar tasawuf yang sampai melahirkan mazhab tasawufnya oleh para murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya, yaitu mazhab Qadiriyah. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1306 dan beliau meninggal pada tahun 1430. Itu yang populer, tapi ada juga yang mengatakan meninggal pada tahun 1425 dan lain sebagainya. Beliau juga dianggap sebagai seorang yang sering mengembara di berbagai negeri, di antaranya ke Mesir, misalnya ke Palestina, kemudian ke India, ke Persia sekarang ini, kemudian ke Mekah dan Medina. Tentunya ke Mekah dan Medina itu pasti tidak terlepas dari perjalanan beliau untuk menunaikan ibadah haji, misalnya, ibadah haji. Saudara sekalian, marilah itulah sepintas tentang gambaran tentang beliau, dan uraian beliau ini tentang Al-Fatihah ini atau surat Al-Fatihah ini itu termaktub dalam kitab beliau yang sangat terkenal, yaitu Insan Kamil. Kitab Insan Kamil. Kitab ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan ada di tangan saya. Saudara sekalian, baiklah, kita memang agak panjang uraian beliau ini dan mungkin butuhkan waktu yang agak panjang ya dari video ini. Saudara sekalian, kita langsung mengikuti penjelasan beliau tentang surat Al-Fatihah ini. Ketahuilah bahwa Al-Fatihah atau pembukaan kitab Al-Quran itu berupa 7 pujian yang sejatinya adalah 7 sifat diri. 7 pujian atau sejatinya adalah 7 sifat diri, yaitu hidup, ilmu, berkemauan, kuasa, mendengar, melihat, berbicara, dan berbicara. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membagi Fatihah antara hambanya dengan dirinya, sebagai suatu isyarat bahwasanya wujud itu
terbagi antara makhluk dengan al-haq. Jadi kalau kita memperhatikan baik itu dari Syekh Ibnu Arabi dalam kitab-kitab seperti Futuhat al-Makkiyah maupun misalnya dengan Abu Karim al-Jilli ini, Tuhan mutlak atau penguasa mutlak itu selalu disebut dengan al-haq, ya, selain Allah, ya. Manusia merupakan ciptaannya, laksana wujud lahir al-haq. Sekali lagi perhatikan ini, manusia merupakan ciptaannya, laksana wujud lahir al-haq, sedangkan batinnya adalah al-haq. Maksudnya batin manusia itu ditamsilkan sebagai al-haq. Wujud terbagi atas lahir dan batin. Dengan demikian sifat-sifat diri al-haq sejatinya adalah juga sifat-sifat diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika al-haq bersifat hidup, berpengetahuan, Muhammad juga bersifat hidup, berpengetahuan, demikian juga dengan sifat-sifat diri lainnya. Demikian esensi pembagian Fatihah antara al-haq dengan hambanya. Fatihah menunjukkan isyarat struktur kemanusiaan yang dibuka Allah gembok-gembok penutup wujudnya yang dibagi antara dirinya dan hambanya. Hal itu merupakan metafor bahwa manusia meski merupakan makhluk, namun hakikatnya adalah al-haq. Sekali lagi saya ulang, Al-Fatihah menunjukkan isyarat struktur kemanusiaan yang dibuka Allah gembok-gembok penutup wujudnya yang dibagi antara dirinya dan hambanya. Hal itu merupakan metafor bahwa meski merupakan makhluk, namun hakikatnya, maksudnya manusia meski merupakan makhluk, namun hakikatnya adalah al-haq. Jika manusia tersebut menghiasi dirinya dengan sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan, maksudnya, dan mentradisikan laku ubudiyah, peribadatan, dengan demikian berarti ia juga menghiasi dirinya dengan sifat-sifat rububiyah, ketuhanan. Karena Allah adalah hakikatnya. Itulah sejatinya yang dimaksud dengan maqam Muhammad. Ia tidak dinamai selain itu dan ia berada di antara dua kerajaan, malak dan malakut. Ia adalah al-haq dan ia adalah makhluk. Al-Jili menekankan, pahami betul masalah ini. Jangan sampai Anda terjebak pada makna simbolistik. Telah surat Al-Fatihah, Anda akan mengetahui bahwa Allah membagi dalam kandungan ayat itu antara pujian dirinya dengan doa hambanya. Sedangkan diri hambanya terbagi antara kesempurnaan hikmah ketuhanan, juga dimensi gaib dan wujud. Dengan dimensi kekurangan ciptaan pun dimensi gaib dan suhud penyaksian. Al-Fatihah atau Fatihah, pembukaan kitab Al-Quran, sejatinya adalah 7 pujian. Surat ini mengandung banyak rahasia batin dan rahasia ketuhanan yang maha luas, tidak cukup dituangkan dalam rentahan kertas dan tidak akan habis direntah dengan kata-kata. Dalam kajian ini kita hanya akan membincangkan pemaknaan lahirnya dengan interpretasi takbir sebagai langkah ikhtiar untuk tabarrukan atau memperoleh berkah dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Kita telah membahas dengan detail tafsir basmalah ini dalam kitab Kafi Al-Ragim.
fi syarki bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya khusus kalimat bismillahirrahmanirrahim ini beliau telah menulis satu kitab khusus yang tadi kita sebutkan tadi, sehingga dia tidak akan menjelaskan secara rinci soal bismillahirrahmanirrahim di dalam kesempatan ini lagi. Kita hanya fokus kepada makna tersirat dari surat pembukaan ini. Para pakar bahasa Arab mengatakan huruf ba dalam basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah untuk isti'anah atau meminta pertolongan. Itu berarti bismillah dengan menyebut nama Allah. Aku mengerjakan ini dan itu. Jenis pekerjaannya bersifat umum, mencakup semua pekerjaan dan aktivitas hidup. Hakikatnya, ketika Anda menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan, berarti Anda laksana meletakkan cermin. Dengan itu, Anda bisa melihat wajah diri Anda dan semua apa yang Anda kerjakan. Cermin itu adalah hati. Dengan hati Anda itulah Anda bisa ma'rifah atau memahami Allah. Jadi ma'rifah, ilmu, ada yang mengatakan ilmu ma'rifah atau ma'rifah dalam bahasa umum bisa dimaknai sebagai pengetahuan tentang Allah, tapi karena ini berkata ma'rifatullah, maka disebut dengan pengetahuan sejati tentang Allah atau memahami tentang Allah. Ketika Anda bisa mema'rifatullah, pancaran cahayanya akan selalu memantul ke kalb Anda, dan Anda tidak akan bisa melihat wajahnya yang hakiki, terlebih wajah kehakikian diri Anda, kecuali dengan cermin hati Anda yang jernih dan bersih. Beliau ingatkan lagi, Al-Jili ingatkan lagi bahwa pahami dengan benar isyarat yang kami maksudkan ini, karena cermin Anda akan memotret Anda dalam mengarungi bahtera hakikat. Al-Quran firman Allah dalam Al-Quran, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Al-Quran surat Hud ayat 41. Bukan dengan menyebut nama selain Allah. Ketika para penyelam hati ini menaiki kapal isim nama Allah di tengah samudra tauhid pengesaan, akan berhembus dengan kencang angin rahmaniyah, kasih kepemurahan Allah di udara, kasih kepemurahan Allah di udara. Sesungguhnya aku mendapati diri Ar-Rahman, Zat yang Maha Pemurah, di sebelah kanan hati, yaitu jiwa akan maksudnya tersambung dengan petunjuk rahmat, nama Ar-Rahman yang pemurah, ketepian zatnya. Sang pengembara akan dihibur dengan asma-asmanya dan sifat-sifatnya, maka terbukalah pintu-pintu rahasia wujud, dan sang pengembara akan memakrifati inti zat yang disembahnya dengan pemahaman yang hakiki. Allah berfirman, segala puji bagi Allah, Al-Haq memuji dirinya. Segala puji bagi Allah, Al-Haq memuji dirinya. Dia berhak atas segala pujian. Pujian atas dirinya adalah merupakan inti kehadiran dan tajallinya. Tajalli adalah penampakan atau kehadirannya, penampakan, perwujudannya atas segala makhluk ciptaannya. Huruf alif dan lam dalam hamdalah, alhamdulillah, adalah menunjukkan universalitas, bermakna segenap pujian untuk Allah.
Itulah maksud utama dari segenap sifat-sifat terpuji yang berdimensikan Al-Haq dan makhluknya. Maka pujian Al-Haq atas dirinya tertajallikan pada dimensi ketuhanan dan ciptaan. Demikian pula dengan wujudnya berdimensi sama. Para ilmuwan ahlu sunnah berpendapat bahwa huruf lam dalam Alhamdulillah adalah bermakna universal. Sedangkan ulama Mu'tazilah, juga sebagian ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa huruf lam dalam Alhamdulillah adalah bermakna konsensus, kepatutan. Itu berarti pujian kepada Allah merupakan sebuah konsensus yang patut dilakukan Al-Haq. Lebih-lebih wajib dilakukan para hambanya, karena dia berhak atas segenap pujian. Makna tersirat dari pujian Al-Haq atas dirinya adalah menunjukkan akan kemahatinggian eksistensi dan kedudukannya. Maqam Al-Hamd. Maqam Al-Hamd kedudukan, maksudnya kedudukan Al-Hamd merupakan capaian spiritual tertinggi. Karenanya Panji Muhammad SAW dinamakan Panji Al-Hamd. Karena Muhammad SAW memuji zatnya yang dia berhak atasnya karena kemahatinggian eksistensinya yang tertajallikan pada dimensi ketuhanan dan ciptaan. Demikian pula dengan wujudnya berdimensi sama. Pujian itu dikhususkan hanya untuk nama Allah, karena Allah mencakup semua dimensi ketuhanan dan terkandung makna-makna wujud dengan segala dimensi dan tingkatannya. Nama Allah adalah pemberian hakikat segala wujud haknya. Nama-namanya yang lain tidak ada yang lebih sempurna dan untuk dibandingkan dengan Allah, karena Allah adalah nama zatnya, sedangkan nama-namanya yang lain bukan nama zatnya. Kemudian sifat nama Allah itu membiaskan atau melahirkan hakikat pemahaman manusia. Dengan itu manusia bisa memaharifahi bahwasanya dia adalah Tuhan semesta alam, yaitu dia pencipta, pengatur semesta alam, baik yang tertampakkan maupun yang tidak tertampakkan. Tidak ada penguasa di alam ketuhanan dan alam makhluk selain Allah. Dia adalah zat yang zahir, jelas kekuasaannya, dan zat yang batin, tak tampak zatnya oleh mata. Itulah sejatinya dimaksudkan dengan Ar-Rahman yang maha pemurah dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Ketahuilah bahwa nama Ar-Rahim lebih khusus ketimbang nama Ar-Rahman. Cakupan makna Ar-Rahman lebih luas, artinya limpahan rahmat karunia Allah meliputi segala sesuatu. Itulah sejatinya inti penjelmaan nama Ar-Rahman pada segenap makhluknya. Adapun rahmat atau karunia yang tertulis bagi para muttaqin ya, yang dimaksud adalah insan-insan yang mentradisikan ketakwaan, pemberian sedekah, pengeluar zakat adalah merupakan penjelmaan nama Ar-Rahim, penjelmaan nama Ar-Rahimnya Allah. Itu artinya karunia yang lahir dari nama Ar-Rahman meliputi bencana juga. Semisal pemukulan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya karena bengalnya si anak, sebagai wujud kasih sayang orang tua kepada sang anak, agar si anak tidak nakal lagi, atau orang sakit yang harus minum obat yang rasanya pahit demi kesembuhannya dari sakit. Meski hal tersebut berbentuk rahmat, namun terkandung di dalamnya
rasa tidak enak. Nama Ar-Rahman mencakup segala sesuatu apapun bentuknya, termasuk di dalamnya nikmah, kenikmatan, dan nikmah, bencana. Berbeda dengan Rahim, cakupannya hanya meliputi nikmat, kenikmatan, tidak meliputi nikmah, bencana. Jadi nikmah, kenikmatan, nikmah, bencana, nikmah, bencana. Karenanya kemunculan nama Ar-Rahim itu berada di akhirat. Karena rahmat, karunia, kenikmatan surga tidak diliputi bencana atau nikmah. Itulah esensi makna Ar-Rahimnya. Tidakkah Anda ingat bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat tidak suka jika ada umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, syafaat atau pertolongan umatku itu terdapat pada 3 hal. Dalam ayat-ayat yang ada pada kitab Allah, atau penjilatan madu, serta penghangatan api. Aku sangat tidak menyukai jika ada umatku dibakar dengan api neraka. Allah mengapresiasi nama Muhammad dalam nama Ar-Rahimnya, seperti yang termaktub di dalam firman-Nya. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah 128. Itu ayatnya itu qad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya itu. Kerahiman Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikeruhkan oleh noda-noda nikmat atau bencana. Rahmat karunia-Nya meliputi semesta alam. Kemudian Allah mengapresiasi hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlembagakan di dalam inti zat tiap individu dari setiap makhluk yang bernama manusia. Berikut mentradisikan sifat-sifatnya yang juga merupakan sifat-sifat al-haq. Maka berfirmanlah Dia yang menguasai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, yaitu Dia Raja yang maha berkuasa dan maha perkasa, pemilik segala yang wujud. Hari dalam ayat ini merupakan tajalli ketuhanan pada ketunggalan hari-hari Allah. Pembalasan sejatinya adalah penistaan. Maka hakikat hari pembalasan adalah ibarat tajalli ketuhanan dalam wajah balasannya terhadap segala yang wujud. Dia berhak memperlakukan segala yang wujud sekehendaknya, karena segala yang wujud adalah miliknya. Sedangkan makna tersirat dari ayat yang menguasai hari pembalasan sejatinya adalah pemilik alam batin, yang diekspresikan dengan kiamah atau kebangkitan, atau asya'ah pun al-jaza. Hari pembalasan juga merupakan bentuk hakiki, gambaran kasat mata yang bisa dijangkau persepsi indrawi, juga merupakan sentra kerohanian segala yang wujud dan maujud. Kemudian Allah berkomunikasi dengan dirinya. Jadi saya ulangi, kemudian Allah berdialog dengan dirinya dengan berfirman, hanya Engkaulah yang kami sembah. Esensinya, tidak ada wujud sesembahan yang lain selain Engkau. Ini diperhatikan betul uraiannya supaya tidak salah dimengerti. Makna tersirat dari redaksi Al-Quran itu menggambarkan di samping sebagai pembicara, Al-Haq memposisikan dirinya
sebagai mitra bicara. Padahal ungkapan hanya engkaulah yang kami sembah, sejatinya sang pembicara adalah Al-Haq. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Dia penyembah dirinya dengan media penampakan para makhluknya. Dialah sejatinya pelaku ibadat dengan jalan menampakkan pada diri para makhluknya. Saya ulangi, perhatikan. Dia penyembah dirinya dengan media penampakan para makhluknya. Dialah sejatinya pelaku ibadat dengan jalan menampakkan pada diri para makhluknya. Dia yang menggerakkan dan menghentikan mereka. Maka ritus peribadatan para makhluknya sejatinya adalah ritus ibadah Al-Haq kepada dirinya sendiri. Saya ulangi. Maka ritus beribadah para makhluknya sejatinya adalah ritus ibadah Al-Haq kepada dirinya sendiri. Karena keberadaan Al-Haq pada diri para hambanya adalah dengan wajah pemberian hak nama-nama dan sifat-sifatnya yang termanifestasikan pada diri para hambanya. Dengan demikian ritus ibadah hambanya hakikinya adalah ritus ibadah Al-Haq sendiri. Dengan demikian ritus ibadah hambanya, perhatikan, hakikinya adalah ritus ibadah Al-Haq sendiri. Sedangkan zahirnya berupa ritus ibadah para hambanya. Kemudian dia berbicara dengan haknya melalui lisan ciptaannya, hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini berdimensi ketuhanan dan kemakhlukan. Al-Haq dan makhluk. Adalah merupakan hak prerogatif Al-Haq, adalah dia beraudiensi, dia berdialog diri dengan kalam yang diperdengarkan dengan pendengaran makhluk, atau beraudiensi atau berdialog diri dengan kalam makhluknya yang diperdengarkan dengan pendengaran Al-Haq. Dia maha berkehendak atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Meski pada hakikatnya dia beribadah kepada dirinya sendiri melalui ritus ibadah para hambanya, namun dia mengingatkan kita akan kesaksian yang kita persaksikan dalam ibadah kita. Karenanya Al-Haq berfirman, hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Agar kita bisa mengarifi diri bahwasanya hakikat usaha, kekuatan dan kodrat kita dalam beribadah dan berubudiyah sejatinya adalah usaha, kekuatan dan kodratnya Allah Al-Haq. Semuanya berpulang kepada Al-Haq. Syekh Al-Jili mengingatkan kita dengan menekankan catat benar masalah ini di dalam diri kita. Jangan sampai lupa, karena dengan mengarifi ritus ibadah seperti inilah kita akan sampai pada ma'rifah ketunggalannya. Berikut akan mengantarkan kita pada penyaksian tajallinya dengan penglihatan hakiki. Untuk menguraikan dua hal ini tidak cukup untuk memaparkannya dan memerlukan pembincangan tak bertepi. Kita cukupkan peringkasan sampai di sini.
Selanjutnya, Al-Jilli menguraikan, kemudian Al-Haq berbicara dengan lisan makhluknya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Paruh pertama ayat surat Al-Fatihah dari Basmalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, hingga yang menguasai hari pembalasan, adalah merupakan pewartaan pembicaraan Al-Haq tentang dirinya melalui lisan dirinya. Saya ulangi biar agak lebih ini. Paruh pertama dalam surat Al-Fatihah dari Basmalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hingga ayat yang menguasai hari pembalasan, adalah merupakan pewartaan, pemberitaan, atau penyampaian, atau pengabaran, pembicaraan Al-Haq tentang dirinya melalui lisan dirinya. Sedangkan paruh kedua merupakan pewartaan, pembicaraan Al-Haq tentang dirinya melalui media lisan makhluknya. Jalan yang lurus sejatinya adalah jalan penyaksian tunggal atau penampakan diri Al-Haq untuk dirinya sendiri. Hal itu paralel dengan firman-Nya jalan Allah di dalam Al-Quran surat Syuara ayat 53. Dengan demikian penyaksian Al-Haq adalah dengan jalannya, sedangkan jalan itu sendiri sejatinya adalah ma'unah atau kasih pertolongannya. Tajalli Al-Haq pada segenap ciptaannya tertampakkan dengan banyak jalan serta terwacanakan dalam banyak tingkatan. Karenanya ungkapan jalan Allah juga berdimensikan ragam jalan. Hal ini tercerminkan dalam firman Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ini. Insan yang telah sampai pada fase spiritual seperti ini akan menyaksikan wujud Al-Haq. Dia juga menyaksikan insan tersebut. Dia lalu bertajalli dalam bentuk nikmat qurb ilahi atau kedekatan ilahi. Nikmat itu membuat insan hamba itu terjauhkan dari jalan mereka yang dimurkai, yaitu orang-orang yang terjauhkan dari dirinya. Pada capaian ini Allah bertajalli kepada mereka dengan inisial nama-namanya yang disebut Muntakim, yang menuntut bela. Hamba itu juga terpelihara dari jalan mereka yang sesat, yaitu orang-orang yang tersesatkan dalam makrifahi atau salah penafsiran, menafsiri petunjuk Al-Haq sehingga tidak bisa menemukan kesejatian Al-Haq. Orang-orang yang salah tafsir ini tidaklah dimurkai jalan mereka. Al-Haq bahkan meridai usaha mereka serta mendudukan mereka sebatas di sisinya, bukan pada dirinya. Mereka itulah para hamba Allah yang Dia bertanya dan berujar kepada mereka, "Wahai para hambaku, berharaplah kepadaku." Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami hanya mengharapkan ridha-Mu." Allah berkata kepada mereka, "Ridaku untuk kalian, aku meridai kalian, aku akan dudukkan kalian di sisiku." Orang-orang itu serius, orang-orang itu ritus ubudiyahnya
mereka hanya berharap ridahnya. Mereka tidak berusaha memakrifahi, maksudnya tidak berusaha untuk memakrifahinya, memakrifahi Allah, sehingga mereka tidak mampu merengkuhi makam ma'rifah. Menikah mereka tidak berusaha untuk memakrifahi, untuk mengetahuinya, kesejatiannya, sehingga tidak bisa sampai kepada makam ma'rifah. Andai mereka telah makrifatullah atau memahami kesejatian Allah, niscaya mereka tidak berharap dalam ritus ibadah mereka kecuali dirinya. Mereka memang diberi karunia nikmat dalam taman-taman surganya, namun mereka tidak bisa melihat wajahnya di surganya. Capaian nikmat mereka masih bertaraf Ar-Rahman, belum sampai kepada taraf Ar-Rahim. Meski hidup dalam kenikmatan surgawi, namun mereka tidak bisa melihat wajahnya, wajah sang kekasih atau wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah sejatinya insan-insan yang tersesatkan dari Ar-Rahman. Akan tetapi mereka dikaruniai nikmat dengan kenikmatan surgawi. Syekh Abu Karim Al-Jili mengingatkan lagi di akhir uraiannya, pahamilah betul masalah ini. Kemudian beliau menutup dengan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Penutup ayat ini sering digunakan oleh Syekh Ibnu Arabi di dalam setiap penjelasan akhir penjelasan dari suatu masalah yang ditulisnya. Saudara sekalian, terima kasih. Ini cukup agak sedikit panjang uraian beliau dan berat karena ini mesti kita ulang-ulang membacanya untuk memahami konteks apa yang penjelasan beliau dalam kaitan masalah hakikat dan penyingkapan surat Al-Fatihah ini di dalam tentunya ketika kita melakukan salat, ya, mendirikan salat. Saudara sekalian, inilah penjelasan dari Syekh Abu Karim Al-Jili yang di awal kita sudah sampaikan tentang beliau sepintas di dalam kitabnya Insan Kamil. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat dan merangsang kita untuk terus belajar mengkaji bagian-bagian lain dari atau kitab lain. Kalau di dalam bahasan tentang surat Al-Fatihah di dalam Futuhat Al-Makkiyah itu sangat panjang sekali karena terurai rinci sekali dari huruf ke huruf dan lain sebagainya, tafsir huruf dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini agak ringkas, walaupun termasuk juga agak panjang dan untuk kita buat video, tetapi saya kira cukup memuaskan penjelasan beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dari penjelasan ini. Mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi untuk kita terus belajar, mempelajari, menyempurnakan pengetahuan kita. Terima kasih. Jangan lupa kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe channel ini, subscribe dan like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.